mengintip doa ya. Mbak Putri, silakan. Memulai pelajaran hari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih ya sudah datang ke sekolah, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita apresiasi dulu ya. Ini sepertinya lengkap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih dari Abbas ada, Andika, Ya. Arifan, Khairatul Aidia, Kiki, Fitri Novita, Hanif, Lisha, Jonathan, Lilis, Turun, Vito, Khairul Anam, Nafifuddin, Rizky Arif, Sandi, Ria, Silvi, Riana, Zahrotul, Putri. Oke. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya dengan tugas kalian apa? Terjun langsung ke lapangan ya? Oke, terjun langsung ke lapangan. Gimana dengan penyelidikan kalian kemarin? Kita melakukan apa kemarin? Oh iya, gimana? Coba kelompok satu ini ya. Ya, hasil penyelidikan kalian melakukan wawancara gimana hasilnya? Sukses. Alhamdulillah ada kendala nggak? Tidak sudah tahu untuk memperoleh kesimpulan. Jadi hasil olah data kalian yang kemarin itu yang sudah kalian dapatkan itu kamu masukkan di dalam KPD soal yang nomor 1, 2, dan 3 sekaligus nanti rumuskan solusinya ya. Silakan. Bisa sambil buka browsing ya. Dari kajian literatur dan lain-lain itu boleh. Nah, hasilnya nanti kalian tarik akar penyebab masalah. Jadi masalah-masalah yang banyak itu kan pasti ada akarnya yang menjadi penyebab masalah. Oke. Nanti kalau itu sudah dapat, baru nanti ke dampak negatif positif yang bisa dimunculkan apa, terus kemudian dicari solusi alternatif untuk meminimalisir dampak negatif. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, faktor-faktornya ya. Hasil wawancara itu mendapatkan berapa penyebab? Yang kemarin hasil dari wawancara itu mendapatkan berapa? Nanti kamu pilih satu sebagai akar masalahnya. Ya. Jadi akar itu kan berarti yang jadi apa ya? Induknya penyebab gitu ya, akan menyebabkan masalah-masalah yang lain. Itu namanya adalah akar. Ya. Coba ini lumayan kan? Ya, hasil wawancaranya kemarin gimana kalian olah di situ terus kamu analisis. Di solusi alternatif itu kalian pilih satu solusi yang paling relevan ya. Namanya penentuan solusi itu namanya. Ya, kan solusi alternatif kan banyak, cuma satu. Nah, itu solusi satu saja solusi yang menurut kalian paling relevan itu apa? Ganti ya.
Iya Pak, iya Pak. Catherine. Benar. Sudah ketemu template-nya? Iya boleh. Terserah, nanti tinggal dimasukkan aja hasilnya sampai yang tadi. Ya. Halo? Iya nih. Desain. Nah, langsung satu apa dua apa gitu. Nanti ya. Ada masalah? Bisa ya? Ini nanti untuk presentasinya mau diundi atau yang siap maju-maju? Yang siap maju. Oke. Nanti jangan lupa menyediakan pertanyaan ataupun tanggapan ke teman-teman yang maju presentasi di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok kadangan yang beranggotakan Dito, Bejo, Luluul, dan Dia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman, yaitu tentang alih fungsi lahan pertanian ke peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan akar permasalahannya. Pendapatan dari sektor pertanian sulit diprediksi karena sangat tergantung pada alam. Sedangkan untuk peternakan lebih mudah untuk diprediksi. Untuk dampak positifnya, kami menyimpulkan bahwa yang pertama menyerap tenaga kerja dan memudahkan memenuhi sumber protein hewani. Untuk dampak negatifnya yaitu berkurangnya lahan produktif daerah resapan. Yang kedua, pencemaran lingkungan baik itu berupa air, tanah maupun udara. Dan yang ketiga, semakin berkurangnya memasok bahan mentah. Untuk solusinya, solusi alternatif permasalahan yang kami diskusikan yaitu menerapkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia di sektor pertanian. Dan yang ketiga, penguatan kebijakan di sektor pertanian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Atas kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya. Nanti ada pertanyaan ataupun mau bertanya atau memberi saran dipersilahkan ya. Ini untuk permasalahannya adalah perubahan tata guna lahan dari lahan produktif ke arah peternakan. Nah, di situ sudah disampaikan beberapa faktor dan juga dampaknya sekaligus solusinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa penduduk yang tinggal di area peternakan ayam tetap bertahan dan pindah-pindah walaupun sudah tahu resikonya? Ya, tadi Lilis bertanya mengapa penduduk yang di sekitar peternakan itu tetap bertahan walaupun sudah tahu resikonya, dampaknya seperti yang sudah disebutkan oleh kelompoknya dulu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa sedikit saya jawab. Mungkin untuk warga setempat itu tidak memiliki
lahan yang lain, atau mungkin lahannya hanya itu untuk mereka tinggal, dan untuk pindah itu sangat tidak memungkinkan. Ada juga yang mungkin sudah mata pencahariannya sudah ada di sekitar wilayah tersebut. Terima kasih. Ya, ya betul ya, dari jawabannya dulu. Mungkin kalian pernah mendengar istilah adaptasi terhadap lingkungan ya. Jadi tempat orang-orang yang tinggal di wilayah peternakan itu biasa mencium bau-bau yang seperti itu sudah dianggap normal, sudah dianggap biasa karena mereka sudah beradaptasi. Nah, terlebih lagi tadi disebutkan mata pencahariannya ada di daerah sana. Apalagi mungkin kalau salah satunya itu bekerjanya di bidang peternakan, kan nggak mungkin kalau pindah ya. Nanti akan memakan banyak waktu juga nanti ketika mencapai lokasi tempat dia bekerja. Ya, dikembalikan ke Lilis, sudah puas atau belum? Ya, Mungkin ada yang bertanya lagi? sudah, kalau sudah silakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu ke kelompok lainnya. Saya dari kelompok 3 yang beranggota Hanif, Afif, Laili, dan Lilis ini mempresentasikan tentang perubahan lahan produktif menjadi perkebunan. Faktor yang pertama, 1. Jarak tempuh untuk mendapatkan barang cukup dekat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak negatif, berkurangnya daerah resapan, meningkatnya limbah lahan produktif berkurang. Dan dampak positif, meningkatnya perekonomian masyarakat, menyerap tenaga di bidang jasa, perkembangan potensi daerah. Solusi, menerapkan AMDAL. Ini sudah? Oke. Ya, mungkin ada. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini tadi perubahannya. Kenapa di desa-desa sudah mulai bermunculan toko swalayan? Ya, mengapa di desa-desa itu sudah mulai muncul toko-toko atau swalayan? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana jawaban dari Hanif tadi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat? Ya. Saya dari kelompok Golongan yang berangkat Rizky Triana dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah pemilihan lahan produktif kerajaan. Dampak positif, tentunya tempat tinggal meningkatkan tingkatnya fasilitas umum dan banyak peluang usaha. Dampak negatif, menurunnya daerah resapan, pencemaran lingkungan, dan penyerapan tenaga kerja. Solusi alternatif, membuat ruang terbuka hijau di area perumahan. Membatasi konversi lahan penerapan kawasan pangan abadi. Menambah tempat resapan air. Oke. Ada yang bertanya? Ada Mungkin bisa disebutkan contoh dari ruang hijaunya itu seperti apa untuk menyelesaikan hal tersebut. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara dulu. Salah satunya dengan cara membuat taman di tengah perumahan. Terima kasih. Iya, berarti ruang terbuka hijau itu bisa dilakukan di membuat taman di tengah-tengah perumahan ya. Oke. Faktor
dari kondisi sosial ekonomi, kondisi lahannya sendiri. Jadi faktor dari kondisi lahan. Kemudian yang nomor 2 itu ada faktor eksternal, jadi dinamika pertumbuhan kota, di mana perkembangan fisik kota itu merupakan konsekuensi dari adanya pertambahan jumlah penduduk dan segala aktivitas masyarakatnya. Ya, semakin tinggi jumlah penduduk, maka kebutuhan akan lahan itu juga akan semakin meningkat. Terus kemudian yang nomor 3, faktor kebijakan atau regulasi. Ini berkaitan dengan pemerintah, ya, kebijakan dari pemerintah. Terus solusi mungkin ya yang bisa ditawarkan, yang pertama itu regulasi menurut pemerintah itu harus ada perizinan. Jadi ketika mau membangun peternakan misalnya, membangun peternakan itu harus izin dulu kepada pemerintah, nanti amdalnya gimana, ya, harus benar-benar dianalisis risikonya nanti seperti apa, dampaknya bagaimana, cara mengatasi atau meminimalisirnya bagaimana, itu harus benar-benar dianalisis. Kemudian khusus untuk petani ini, ya, petani itu kadang kalau misalkan lahannya itu terdampak seperti beberapa waktu yang lalu di daerah Purwokerto, itu kan baru saja terkena banjir. Ya, akibat apa? Intensitas curah hujannya yang terlalu tinggi. Akhirnya apa? Membuat petani itu gagal panen, ya. Yang akhirnya itu nanti bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran atau persepsi-persepsi, oh aku mau menjual lahanku atau seperti apa, diubah ke lahan yang lain supaya lebih menghasilkan lagi. Seperti itu, ya. Makanya pemerintah di sini memiliki peran apa? Untuk memberikan insentif, kan bisa, ya, memberikan insentif ataupun subsidi dan lain-lain untuk mencegah terjadinya perubahan tata guna lahan. Terus yang lain yang paling penting itu adalah pengendalian alih fungsi lahan sawah, terutama ini, ya, ada. Sudah selesai? Belajar tentang masalah apa tadi? Ayo. Ya, coba. Ya, alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan. Salah satunya menjadi apa? Jadi apa? Menjadi apa? Oh ya, jadi perubahan tata guna lahan tadi ada 3, ya, yang kita amati. Yang pertama adalah perubahan tata guna lahan dari lahan produktif ke lahan peternakan. Terus yang kedua dari lahan produktif ke pertokoan, dan yang ketiga adalah lahan produktif ke perumahan. Jadi ada 3 itu. Terus kemudian kalian tadi menemukan faktor penyebab. Kemudian setelah itu apa? Dampak positif, ya, dampak positif dan negatif. Setelah menemukan faktor penyebab dan juga dampaknya, dicari apa? Dicari apanya? Ya, coba bantu solusi. Ya, solusi alternatif. Nah, salah satu solusi alternatif merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi untuk refleksinya mungkin untuk pembelajaran hari ini lebih menyenangkan karena ada permainannya berupa spin game, dan untuk kami paham itu semakin lebih mudah